Bapak dan Ibu sekalian, saya Dr. Ndaru Harjanto. Saya perlu menyampaikan pesan penting yang sering kali terlupakan. Tidak semua yang tumbuh dari pohon dan terlihat segar itu selalu aman bagi tubuh kita, khususnya bagi Anda yang sudah memasuki usia lansia. Banyak dari kita mengira bahwa makan buah sebanyak mungkin adalah kunci kesehatan. Namun kenyataannya, ada jenis buah tertentu yang justru bisa menjadi ancaman bagi sendi-sendi Anda. Salah dalam memilih buah hari ini bisa berarti nyeri hebat dan kaku pada kaki besok pagi akibat lonjakan asam urat. Saya ingin Anda tetap bisa beraktivitas dengan nyaman tanpa gangguan radang sendi. Oleh karena itu, tolong perhatikan peringatan saya ini dengan serius. Pastikan Anda menyimak penjelasan saya sampai selesai agar Anda tahu persis buah apa saja yang harus mulai dikurangi atau dihindari mulai sekarang demi kenyamanan masa tua Anda. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu sekalian yang saat ini sedang menonton dari rumah masing-masing. Saya sangat senang dan bersyukur bisa berbagi informasi ini, karena kesehatan sendi adalah aset paling berharga agar kita tetap bisa menggendong cucu atau sekadar berjalan santai di pagi hari tanpa rasa nyeri yang menusuk. Sebagai praktisi yang setiap hari menangani kesehatan lansia, saya merasa kita semua sudah seperti keluarga besar yang saling menjaga. Oleh karena itu, saya ingin sekali mengenal Bapak dan Ibu lebih dekat. Saya penasaran, dari kota mana saja Anda menyaksikan video ini? Apakah Anda sedang bersantai di sejuknya kota di pegunungan, atau mungkin sedang menikmati udara di kota pesisir? Silahkan tuliskan nama kota asal Bapak dan Ibu di kolom komentar di bawah ini. Dengan saling mengetahui asal daerah masing-masing, saya merasa kita bisa membangun komunitas lansia yang kompak dan saling peduli terhadap kesehatan satu sama lain. Interaksi Bapak dan Ibu sangat berarti bagi saya, karena dari komentar tersebut, saya bisa memahami sejauh mana pesan kesehatan ini tersebar di seluruh Indonesia. Jangan ragu untuk berbagi, karena mungkin saja ada tetangga atau kawan lama Anda yang juga sedang menonton video ini di kota yang sama. Mari kita jadikan kolom komentar ini sebagai ruang silaturahmi yang positif, sambil kita sama-sama belajar cara menjaga tubuh agar tetap bugar dan bebas dari asam urat di masa tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin selama ini kita hanya tahu bahwa penyebab asam urat adalah karena terlalu banyak makan emping, jeroan, atau daging merah. Namun, sebagai praktisi kesehatan, saya perlu meluruskan satu hal penting yang sering terlewatkan. Di dalam dunia medis, ada satu zat yang disebut sebagai fruktosa. Sederhananya, fruktosa ini adalah gula alami yang memberikan rasa manis pada buah-buahan. Meskipun berasal dari alam, jika jumlahnya berlebihan, gula buah ini justru menjadi pemicu rahasia yang membuat kadar asam urat di dalam darah kita melonjak dengan sangat cepat. Mari kita bayangkan, tubuh kita seperti sebuah pabrik pengolah. Saat Bapak dan Ibu mengonsumsi buah dengan kadar gula yang sangat tinggi, tubuh kita akan bekerja keras untuk memproses gula tersebut. Nah, sisa dari proses pengolahan gula buah inilah yang secara otomatis berubah menjadi zat asam urat. Jadi, masalahnya bukan pada buahnya yang jahat, melainkan pada kandungan gula di dalamnya yang memaksa tubuh memproduksi asam urat lebih banyak dari yang seharusnya. Inilah alasan mengapa meskipun kita sudah menghindari gorengan atau daging, seni kita terkadang tetap terasa kaku dan nyeri setelah makan buah tertentu. Penting untuk dipahami bahwa pada usia lansia, kemampuan ginjal kita untuk membuang zat sisa tidak lagi sekuat saat kita masih muda. Ketika gula buah memicu produksi asam urat secara berlebih, ginjal akan kewalahan untuk mengeluarkannya melalui urin. Akibatnya, zat tersebut menumpuk dan membentuk kristal tajam seperti jarum di area persendian, terutama di bagian kaki. Itulah mengapa saya ingin Bapak dan Ibu lebih bijak dan waspada dalam memilih jenis buah yang dikonsumsi sehari-hari, agar niat kita untuk hidup sehat tidak justru berakhir dengan rasa sakit yang mengganggu kenyamanan beristirahat. Buah pertama yang harus saya bahas dan perlu Bapak serta Ibu waspadai adalah durian. Kita semua tahu, durian sering dijuluki sebagai raja buah karena aromanya yang menggoda dan rasanya yang sangat nikmat. Namun, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat asam urat, durian sebenarnya menyimpan risiko yang cukup besar. Masalah utama durian bukan hanya pada rasa manisnya yang pekat, tetapi juga pada kandungan gas dan alkohol alami yang terbentuk saat buah ini sudah sangat matang. Zat-zat inilah yang menjadi beban tambahan bagi sistem metabolisme tubuh kita di usia senja. Perlu saya jelaskan secara sederhana bahwa alkohol alami di dalam durian memiliki sifat yang unik namun merugikan bagi penderita asam urat. Alkohol ini cenderung menghambat atau memperlambat kerja ginjal kita dalam membuang zat asam urat keluar dari tubuh.
Bayangkan jika pabrik di dalam tubuh sedang memproduksi banyak limbah, namun pintu pembuangannya justru tertutup atau tersumbat, maka limbah tersebut akan menumpuk di dalam darah. Inilah yang terjadi saat bapak dan ibu mengonsumsi durian secara berlebihan. Zat asam urat tertahan dan akhirnya mengendap menjadi kristal yang menyakitkan di sendi. Oleh karena itu, saran saya sebagai praktisi kesehatan, jika bapak dan ibu sedang merasakan gejala nyeri, linu, atau bengkak pada persendian, sebaiknya hindari durian sepenuhnya untuk sementara waktu. Jika kondisi tubuh sedang sangat fit, mencicipi 1 biji kecil mungkin masih diperbolehkan, namun jangan sampai 1 buah utuh. Kesehatan dan kenyamanan gerak bapak dan ibu jauh lebih berharga daripada kenikmatan sesaat dari sepiring durian. Mari kita lebih bijak dalam mengatur porsi makan demi menjaga agar kaki kita tetap kuat melangkah tanpa rasa sakit. Selanjutnya, saya ingin mengajak bapak dan ibu untuk lebih berhati-hati dengan buah nangka dan saudara dekatnya yaitu cempedak. Kedua buah ini memang sangat populer di Indonesia karena aromanya yang sangat harum dan rasanya yang manis legit. Namun, di balik kelezatan tersebut, nangka dan cempedak mengandung kadar gula alami dan kolesterol nabati yang cukup tinggi. Bagi tubuh lansia, kombinasi zat ini bisa menjadi pemicu peradangan yang cukup agresif, terutama pada area persendian yang memang sudah mulai rentan seiring bertambahnya usia. Secara medis yang sederhana, nangka dan cempedak termasuk dalam kelompok buah yang sangat padat energi. Ketika bapak dan ibu mengonsumsinya, tubuh akan mendapatkan asupan gula yang melonjak secara mendadak. Gula yang berlebihan ini akan diproses oleh hati, dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sisa proses tersebut akan meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Selain itu, tekstur nangka yang berserat padat juga terkadang memicu pembentukan gas di dalam perut, yang secara tidak langsung membuat rasa tidak nyaman pada tubuh secara keseluruhan bagi para lansia. Saran saya, bagi bapak dan ibu yang memiliki riwayat rematik atau sering merasa linu di jempol kaki, sebaiknya sangat membatasi konsumsi kedua buah ini. Jika memang sangat ingin, cukup konsumsi 1 atau 2 potong kecil saja sebagai pengobat rindu. Dan pastikan tidak dikonsumsi setiap hari. Lebih baik kita memilih buah-buahan lain yang lebih ringan dan mengandung banyak air, agar ginjal kita tetap terjaga kebersihannya. Ingatlah Bapak dan Ibu, menjaga pola makan hari ini adalah investasi, agar kita tetap bisa berjalan tegak tanpa bantuan tongkat di masa depan. Bapak dan Ibu, buah keempat yang perlu kita waspadai bersama adalah rambutan, terutama yang kondisinya sudah sangat matang atau terlalu ranum. Di musim panen, mungkin sangat sulit bagi kita untuk menolak kesegaran buah ini. Namun, ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan sebagai praktisi kesehatan. Rambutan yang sudah terlalu matang memiliki kadar gula yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang masih agak mengkal. Gula ini bukan hanya sekadar rasa manis di lidah, tetapi merupakan sumber utama pemicu meningkatnya zat asam urat yang bisa merusak kenyamanan gerak Anda. Secara sederhana, saat rambutan menjadi sangat matang, terjadi proses alami yang mengubah sebagian kandungan gulanya menjadi zat yang serupa dengan alkohol ringan. Bagi tubuh Bapak dan Ibu, kombinasi gula tinggi dan efek fermentasi ini adalah perpaduan yang kurang baik. Zat ini akan memaksa tubuh untuk bekerja lebih keras dan memicu pembentukan kristal asam urat yang tajam di celah-celah sendi. Seringkali, serangan nyeri yang datang tiba-tiba di malam hari setelah kita seharian menikmati rambutan manis adalah bukti nyata dari proses metabolisme ini. Oleh karena itu, pesan saya sangat jelas. Jika Bapak dan Ibu ingin menikmati rambutan, pilihlah yang masih segar dan jangan mengonsumsinya secara berlebihan. Batasi jumlahnya, misalnya hanya 3-5 butir saja dalam sekali makan. Jangan biarkan satu ikat rambutan habis dalam sekejap hanya karena rasanya yang enak. Dengan mengendalikan porsi, Bapak dan Ibu tetap bisa merasakan nikmatnya buah musiman ini tanpa harus menanggung resiko kaki bengkak atau nyeri sendi yang menghambat aktivitas ibadah dan silaturahmi Anda besok. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, buah kelima yang harus masuk dalam daftar kewaspadaan kita adalah nanas. Saya tahu, nanas seringkali menjadi hidangan penutup yang menyegarkan atau campuran dalam masakan yang menggugah selera. Namun bagi Bapak dan Ibu yang sudah mulai merasakan kaku-kaku di persendian, nanas bisa menjadi pemicu masalah yang serius. Di dalam buah nanas terkandung zat gula yang jika bertemu dengan kondisi pencernaan tertentu bisa berubah menjadi zat yang sangat kuat memicu peradangan pada sendi-sendi kita. Hal yang perlu dipahami secara sederhana adalah proses fermentasi alami yang terjadi di dalam buah nanas yang sudah matang. Ketika Bapak dan Ibu mengonsumsi nanas matang dalam jumlah banyak, kandungan gulanya bisa berubah menjadi alkohol alami di dalam perut. Alkohol inilah yang kemudian menghadang jalan keluar asam urat di ginjal kita.
Alhasil, asam urat yang seharusnya dibuang melalui air kencing justru kembali berputar di dalam darah dan akhirnya menumpuk menjadi gumpalan kristal di area lutut atau pergelangan kaki. Saran saya sebagai praktisi kesehatan, jika Bapak dan Ibu sangat menyukai nanas, pastikan untuk tidak mengonsumsinya saat perut sedang kosong atau dalam jumlah yang berlebihan. Cukup konsumsi 1 atau 2 irisan kecil saja sebagai pelengkap rasa. Kesehatan pencernaan dan kenyamanan sendi Bapak dan Ibu jauh lebih penting daripada rasa segar nanas yang berlebihan. Mari kita jaga pola makan dengan lebih bijaksana, agar di usia emas ini, Bapak dan Ibu tetap bisa bangun pagi dengan tubuh yang ringan dan sendi yang lentur untuk beraktivitas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sampai pada kelompok buah ke-6 dan 7 yang sangat sering kita jumpai di meja makan, yaitu mangga yang sangat manis dan anggur. Kedua buah ini sering dianggap sebagai lambang kesehatan karena warnanya yang cantik dan kandungan vitaminnya. Namun, dari sudut pandang kesehatan lansia, mangga yang sangat matang dan anggur merupakan sumber gula buah atau fruktosa yang sangat terkonsentrasi. Bagi Anda yang memiliki bakat asam urat, mengonsumsi kedua buah ini secara berlebihan sama saja dengan memberikan beban berat mendadak pada sistem pembuangan tubuh Anda. Saya ingin Bapak dan Ibu membayangkan bahwa di usia kita saat ini, kemampuan tubuh untuk mengolah gula sudah tidak secepat dulu. Saat Anda menikmati mangga yang sangat manis atau beberapa butir anggur, kadar gula dalam darah akan naik dengan sangat tajam. Hati kita kemudian akan mengubah kelebihan gula ini menjadi asam urat sebagai produk sampingannya. Inilah yang menjelaskan mengapa terkadang Bapak dan Ibu merasa kaki terasa pegal atau linu setelah mengonsumsi mangga dalam jumlah banyak, padahal Anda merasa sudah menghindari makan emping atau jeroan. Oleh karena itu, saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk sangat disiplin dalam mengatur porsi. Jika ingin makan mangga, pilihlah potongan kecil saja dan hindari mangga yang terlalu matang hingga teksturnya sangat lembek. Begitu juga dengan anggur. Cukup konsumsi 3-5 butir saja, jangan satu tangkai penuh dalam sekali duduk. Dengan membatasi porsi ini, Bapak dan Ibu tetap bisa mendapatkan manfaat vitaminnya tanpa harus mengundang resiko serangan nyeri sendi yang bisa mengganggu waktu istirahat dan ibadah Bapak dan Ibu di rumah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, setelah kita mengetahui daftar buah yang perlu diwaspadai, pertanyaan pentingnya adalah, apa yang harus kita lakukan agar tetap sehat dan aman? Langkah pertama yang paling sederhana, namun sangat ampuh, adalah dengan meningkatkan konsumsi air putih. Jika Bapak dan Ibu terlanjur mengonsumsi buah-buahan manis tadi, segera minum air putih lebih banyak dari biasanya. Air putih berfungsi seperti pembersih alami yang membantu ginjal Bapak dan Ibu melarutkan sisa-sisa gula dan membuang kelebihan asam urat melalui urin, sebelum zat tersebut sempat mengendap menjadi kristal di persendian. Selain itu, saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk mulai beralih ke pilihan buah yang lebih ramah untuk sendi. Tidak semua buah itu berisiko. Buah-buahan seperti apel hijau, pir, atau mentimun sangat baik karena mengandung banyak air dan rendah kadar gula fruktosanya. Jika Bapak dan Ibu ingin makan buah yang manis, cobalah untuk selalu mendampinginya dengan makanan yang mengandung serat tinggi, atau makanlah setelah Anda mengonsumsi makanan utama. Cara ini bertujuan agar penyerapan gula ke dalam darah tidak terjadi secara mendadak, sehingga tubuh Bapak dan Ibu tidak kaget dan tidak memproduksi asam urat secara berlebihan. Terakhir, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk lebih peka terhadap sinyal yang diberikan oleh tubuh sendiri. Jika setelah makan buah tertentu Bapak dan Ibu mulai merasakan denyut halus atau rasa hangat yang tidak biasa pada area jempol kaki atau lutut, itu adalah tanda peringatan dari tubuh untuk segera berhenti. Jangan dipaksakan. Imbangi pula dengan aktivitas fisik ringan seperti jalan santai di pagi hari, untuk menjaga aliran darah tetap lancar. Ingatlah, prinsip saya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan mengatur apa yang masuk ke dalam tubuh, Bapak dan Ibu sedang menjaga kemandirian dan kebahagiaan di masa tua agar tetap bisa beraktivitas dengan nyaman bersama keluarga. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, kesehatan adalah amanah yang harus kita jaga dengan penuh kebijaksanaan, terutama saat kita sudah memasuki usia emas ini. Menghindari atau membatasi buah-buahan tadi bukanlah berarti kita berhenti menikmati hidup, melainkan cara kita menghargai tubuh agar tetap bisa berfungsi dengan baik.
Saya ingin Bapak dan Ibu tetap bisa bangun di pagi hari dengan perasaan segar, kaki yang ringan untuk melangkah ke masjid atau gereja, serta tangan yang kuat untuk memeluk cucu-cucu tercinta tanpa harus terhambat oleh rasa nyeri yang menyiksa akibat asam urat. Jangan biarkan informasi penting ini berhenti di Bapak dan Ibu saja. Saya sangat berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk membagikan video ini kepada teman-teman sesama lansia, kerabat, atau grup keluarga di WhatsApp. Mungkin saja penjelasan sederhana yang kita bahas hari ini adalah jawaban yang selama ini dicari oleh rekan Bapak dan Ibu yang sedang berjuang melawan sakit sendi yang tak kunjung sembuh. Dengan berbagi, kita telah membantu sesama untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik dan bebas dari ketergantungan obat-obatan anti nyeri yang berkepanjangan. Sebagai penutup, saya Dr. Ndaru Harjanto ingin mengucapkan terima kasih yang tulus karena Bapak dan Ibu sudah bersedia menyimak penjelasan ini dengan penuh perhatian sampai selesai. Mari kita berkomitmen untuk lebih disiplin dalam memilih makanan, demi hari tua yang lebih bermartabat dan mandiri. Sampai jumpa di video edukasi kesehatan selanjutnya, dan saya doakan agar Bapak dan Ibu sekeluarga selalu diberkahi kesehatan yang paripurna dan kebahagiaan yang berlimpah. Salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua.